Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel. Salat adalah salah satu dari rukun Islam yang harus kita jalankan sebagai umat muslim, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tiangnya agama. Dan sejauh ini, apakah kita sudah mampu menjalankan salat dengan khusyuk? Lalu bagaimana jika salat kita belum juga khusyuk? Apakah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kita akan menyimak nasihat dari salah satu guru kita. Namun sebelumnya akan kami sampaikan salah satu kisah yang menggambarkan bahwa kekhusyukan dalam sholat bukanlah hal yang mudah. Hal ini dibuktikan dari salah satu kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah ini diceritakan oleh Ustadz Muhsin Matir yang kemudian diterjemahkan A.R. Sohibul Ulum dalam buku Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk-duduk di teras Masjid Nabawi bersama para sahabat sembari menanti waktu sholat tiba. Saat mereka berdiskusi, datanglah seorang suku Badui dan hendak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang suku Badui itu menanyakan tentang sholat yang tidak khusyuk karena mencampur adukkan ibadah dengan pikiran soal dunia. Kemudian dia pun bertanya pada Rasulullah mengenai cara supaya sholat dengan khusyuk. Belum sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut, Ali bin Abi Thalib yang juga hadir di sana berkata dengan tegas, "Sholat yang seperti itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan memandang sholat seperti itu." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau mampu mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah semata, tanpa terganggu dengan segala kesusahan, kesibukan, dan bisikan-bisikan yang melalaikan?" "Aku mampu melakukannya ya Rasulullah," jawab Ali dengan yakin. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yakin bahwa sahabat-sahabat terdekatnya dari kaum muhajirin ataupun ansor bisa melakukan sholat khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mengingat sehari-harinya mereka sudah melihat dan mengikuti contoh nyata dari beliau. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan pelajaran berharga bagi orang Badui tersebut, sebab Islam adalah rahmatan lil alamin dan tidak eksklusif bagi lingkaran sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Begitu mendengar kesanggupan Ali, Rasulullah tidak meragukan sahabat lainnya bisa melakukan hal tersebut. Beliau pun menambahkan sedikit gangguan. Sebelum Ali mengambil air wudhu untuk bersiap menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum padanya dan berkata, "Wahai Ali, jika engkau mampu melakukannya, aku akan memberimu surbanku kepadamu. Engkau bisa memilihnya, yang buatan Syam atau Yaman." Sebagaimana diketahui, kedua sorban tersebut dikenal memiliki kualitas terbaik. Kemudian Ali pun bangkit dan mengambil wudhu. Setelahnya ia segera melakukan sholat 2 rakaat yang disanggupinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hadir, termasuk orang Badui tersebut, hampir yakin bahwa Ali memperoleh hadiah dari Rasulullah. Sesudah Ali sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai Ali, bagaimana pendapatmu? Bisakah engkau mengerjakannya dengan khusyuk dan sempurna?" "Demi kebenaranmu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab Ali dengan murung, "sesungguhnya aku telah melakukan rakaat pertama tanpa sedikit pun diganggu oleh kesibukan, kesusahan, dan bisikan apapun. Tetapi ketika berada pada rakaat kedua, aku teringat akan janji engkau dan aku membatin, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sorban Yaman itu, tentulah lebih baik daripada sorban Syam itu. Demi hakmu ya Rasulullah," katanya lagi, "tidak seorang pun yang dapat mengerjakan sholat 2 rakaat dengan benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan ingatannya selalu terfokus kepada Allah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kelembutan, "Wahai Abu Turab atau julukan Ali, sesungguhnya hal itu terjadi pula dengan yang lain, sebab khusyuk itu diukur oleh sebatas kesempurnaan manusia. Terpenting ketika pikiran terbawa pada urusan lain, cepat kembalikan pada sholatmu lagi."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi, dalam mengerjakan sholat, memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun tidak mampu, asalkan ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai. Melalui kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menjelaskan pada umatnya bahwa meski sholat dengan khusyuk yang sempurna terkadang sulit dilakukan, hal yang utama adalah bagaimana seorang muslim berusaha untuk mencapai kekhusyukan tersebut. Setelahnya, kita bisa memanjatkan permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Enas 20 Channel, lalu bagaimanakah jika sholat kita juga belum bisa khusyuk? Adakah cara lain untuk kita mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut kita simak sejenak nasihat dari guru kita, Ustazah Halimah Alaidrus. Satu hari saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk, yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa, yang sholat dioperasi badannya nggak terasa, nggak perlu bius, cukup dengan sholat, dari khusyuknya sholat mereka. Saya ceritakan kisah-kisah indah tentang kehusyuan sholat. Mik saya direbut sama Hubaba Bahiyah. La ya Halim muskila, nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Haula kata beliau, yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang lain itu, mereka Halimah. Jangan kamu anggap satu hari kita bisa sholat rumah kita kebakaran kita nggak terasa. Jangan pernah harap satu hari kita dioperasi terus kita bilang sama dokternya nggak usah pakai obat bius, saya akan sholat aja. Kejauhan nak kamu bahasnya. Andai sholat itu tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang berada di tangga yang paling tinggi. Sementara kita nih, andai tangganya nih 100, kita nih di tangga bawah nih. Dari tangga 2 naik tangga 3, naik tangga 4 merosot lagi. Sholat kita masih yang nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget. Betul. Kita tuh kayak gitu. Giliran lagi sholat bising banget. Ustazah kok tahu? Saya juga gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kata Hubabah itu suatu hal yang kejauhan kamu Halimah bahasnya. Terus saya bilang, Hubabah kalau kayak gitu, kan kita kan perlu mendekat kepada Allah nih. Sementara kita nggak bisa mendekat kepada Allah lewat jalur sholat khusyuk, gimana cara kita mendekat kepada Allah? Begitulah sahabat muslim semua. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan sholat khusyuk dengan sempurna. Sementara kita, sholat kita masih sangat jauh dari khusyuk. Lalu bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Beliau bilang, mereka memang bisa mendekat kepada Allah, tapi kita enggak. Mendekat kepada Allah lewat sholat khusyuk, kita enggak. Kita sholat Halimah, jangan tinggal sholat. Kita sholat, kita kerjain. Akan tetapi berharap kita dekat dengan Allah karena sholat kita yang masih bising berisik itu enggak. Bukan lewat jalur situ kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai murid saya pun bertanya, kalau begitu lewat jalur yang mana Hubabah? Dan Hubabah mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad, ada di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad, Allah menyampaikan tentangnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu hai Nabi Muhammad, hingga aku sejajarkan namamu bersama dengan namaku, aku sandingkan namamu dengan namaku di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy ataupun di pintu-pintu surga. Kita punya nabi, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang oleh Allah dipegangkan padanya kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang, kata
kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kata Hubabah Bahiyah, Nabi Muhammad Halimah kita punya dari tingkat tertinggi kedekatan seorang manusia kepada Allah Tuhannya. Kamu hanya perlu memanggil-manggil beliau. Panggil terus, panggil terus. Sebab cinta kepadanya tak ada yang tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang mengecewakan. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan berbuah dengan rasa manis dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Sahabat Enas 20 Channel, Nabi Muhammad SAW adalah kunci utama kita untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keridhoannya. Saya tanya lagi, bagaimana cara saya memanggil Rasulullah Bapak? Dengan banyak sholawat-kah? Dengan sering ucap salam-kah? Dengan sebanyak mungkin berziarah ke Madinah-kah? Atau menghadiri majelis maulid-kah? Ubabah tersenyum, kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir deras air mata kerinduan padanya? Bukankah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu ingat, lihat apapun mengingat dia? Bukankah kamu pernah menjadi seseorang yang ada banyak dia dalam pikiranmu? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kamu tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Saat itu kamu sama saja dengan memanggil-manggil Rasulullah. Nanti Nabi Muhammadnya akan kesian padamu. Beliau akan turun, membukakan pintu dan memapahmu. Dibawanya kamu hingga puncak. Dibawanya kamu mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Demikianlah sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, Nabi kita Muhammad SAW adalah kunci utama kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan segala keridhoannya, mencintainya. Mencintai Rasulullah adalah jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.